Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli dengan NIM 2022310303 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Video ini dibuat sebagai proyek tugas akhir pada mata kuliah AIK 5 yang dimana yang akan dibahas yaitu pernikahan dan talak, wasiat, kewarisan, wakaf, hibah, dan kita perjuangan Muhammadiyah. Yang pertama ada pernikahan dan talak. Nikah dalam bahasa Arab berarti berkumpul atau bertemu. Dalam syariat Islam, nikah diartikan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sah dan dilandasi hukum, syarat dan rukun nikah. Yang pertama rukun nikah yaitu calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Yang kedua ada syarat nikah. Yang pertama, kedua mempelai harus beragama Islam. Kedua, wali harus laki-laki, balik, berakal sehat, dan merdeka. Yang ketiga, ada ijab kabul harus diucapkan secara tegas dan jelas. Yang kedua, ada talak. Talak adalah bentuk perceraian yang dibolehkan dalam syariah, namun sangat tidak dianjurkan. Ada beberapa macam talak. Yang pertama, ada talak taj'in, talak yang masih memungkinkan untuk rujuk. Yang kedua, ada talak bain, talak yang sudah tidak dapat dirujuk kembali. Yang ketiga, ada talak khulu, talak yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi kepada suami. Pembahasan yang kedua yaitu kewarisan. Warisan dalam Islam adalah proses pembagian harta seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris. Warisan ini diatur secara ketat dalam syariat Islam untuk memastikan distribusi yang adil dan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum warisan ditetapkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran dan ditegaskan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum kewarisan. Dasar hukum kewarisan terdapat dalam surat An-Nisa ayat 12, yang dimana artinya, dan bagimu suami setengah dari harta yang ditinggalkan istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Quran surah An-Nisa ayat 12. Selanjutnya ada pewaris dan ahli waris. Pertama, pewaris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Yang kedua, ahli waris. Ahli waris adalah mereka yang berhak menerima warisan sesuai dengan hukum syariah. Secara umum, ahli waris dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu anak laki-laki dan perempuan, suami atau istri, orang tua, dan saudara kandung. Selanjutnya yaitu wasiat. Wasiat dalam Islam adalah pesan atau perintah yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan suatu perkara, khususnya berkaitan dengan harta benda yang akan dilakukan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Wasiat merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan dalam Islam, di mana seseorang dapat mengatur distribusi sebagai hartanya kepada orang-orang tertentu atau lembaga tertentu setelah kematiannya. Dasar hukum wasiat terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 11, yang dimana artinya pewaris itu terjadi setelah dilaksanakan wasiat yang ia buat atau setelah pelunasan utang. Selanjutnya yaitu yang berhak menerima wasiat. Yang pertama, orang yang memiliki hubungan dengan pewaris. Wasiat dapat diberikan kepada orang lain yang tidak termasuk dalam daftar ahli waris, seperti kerabat yang jauh, fakir miskin, atau lembaga sosial yang dianggap layak untuk menerima sebagai harta tersebut. Yang kedua yaitu orang yang berhak atas wasiat yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar orang-orang yang kurang mampu, yatim piatu, atau mereka yang membutuhkan mendapat bagian melalui wasiat, meskipun tidak termasuk ahli waris langsung. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada hibah. Hibah adalah pemberian suatu barang atau harta dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara sukarela dan tanpa imbalan selama pemberian hibah masih hidup. Hibah dalam Islam merupakan salah satu bentuk sedekah yang disyariatkan dan dianjurkan dengan tujuan mempererat hubungan sosial dan kedermawanan antar sesama.
Dasar hukum hibah terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 26 yang dimana artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hibah. Yang pertama hibah umum atau mutlak, kedua hibah bersyarat atau muqayyad, yang ketiga ada hibah wajib. Yang selanjutnya yaitu syarat sah hibah. Yang pertama ada pemberi hibah atau wahid, yang kedua penerima hibah atau wawuhub lahu, yang ketiga barang yang dihibahkan atau mauhub, yang keempat ijab kabul. Selanjutnya ada hukum hibah. Yang pertama hibah hukumnya mubah atau diperbolehkan, yang kedua hibah juga bisa menjadi wajib, yang ketiga dilarang menarik kembali hibah setelah diberikan. Selanjutnya yaitu ada wakaf. Wakaf adalah tindakan hukum seseorang atau sekelompok orang yang menyerahkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum atau sosial dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf memiliki keistimewaan sebagai amal jariah yang manfaatnya terus mengalir meski pemberinya telah meninggal dunia. Dasar hukum wakaf terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah yang dimana artinya perumpamaan atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya yang maha mengetahui. Selanjutnya ada syarat wakaf. Yang pertama ada wakif atau pewakaf, yang kedua ada mauquf alaih atau penerima wakaf, yang ketiga mauquf atau harta yang diwakafkan, yang keempat ijab kabul, yang kelima ada nazir atau pengelola wakaf. Pembahasan yang terakhir yaitu Kitab Perjuangan Muhammadiyah. Kitab Perjuangan Muhammadiyah merupakan pedoman atau garis besar dalam melakukan perjuangan di bidang dakwah pendidikan, sosial, dan ekonomi. Istilah khitta berasal dari bahasa Arab yang berarti garis besar atau jalur. Dalam konteks Muhammadiyah, khitta ini menjadi acuan bagi gerakan Muhammadiyah dalam menjalankan misi dan visinya untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik berdasarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 di Yogyakarta oleh Kyai Ahmad Dahlan. Pada awal abad ke-20, Indonesia berada dalam masa penjajahan Belanda. Untuk menghadapi tantangan zaman dan perubahan sosial yang dinamis, Muhammadiyah perlu memiliki khitta yang jelas. Matang khitta perjuangan Muhammadiyah dari masa ke masa. Yang pertama, khitta 1912, khitta 1945, yang ketiga khitta 1971, yang keempat khitta 1990, dan yang kelima yaitu khitta tahun 2000-an atau pada masa sekarang. Itulah materi AIK yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.